Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali dengan saya di Bismillah Channel yang selalu ingin memberikan yang terbaik, bermanfaat dan juga menginspirasi. Dan kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana membuat dodol yang gampang. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahu apa sih dodol itu sebenarnya. Ya, dodol adalah panganan manis dari Indonesia, terutama daerah-daerah di Indonesia bagian barat. Dodol termasuk dalam kelompok panganan pencuci mulut berbahan beras ketan yang dicampur dengan gula, santan, dan juga garam. Jadi tidak heran ya kalau di daerah Jawa atau Sumatera tempat saya, setiap ada acara itu akan selalu ada dodol ini. Oke, kita ke bahannya. Berikut adalah bahannya: 1 bungkus tepung beras putih dan juga 1 bungkus, ini kurang lebih mungkin 200 gram ya ukurannya, tepung beras ketan hitam. Lalu 5 butir kelapa, 5 butir kelapa untuk kualitas yang bagus. Diambil santannya untuk kita pisahkan perasan yang pertama dan yang berikutnya. Kemudian kita didihkan ya. Untuk perasan yang pertama kita didihkan, sedangkan untuk perasan yang berikutnya kita hanya hangatkan saja supaya santan kentalnya mengambang ke atas untuk kita ambil dan kita campurkan ke santan yang kental tadi. Kita didihkan santan yang kental ini ya, tapi tidak sampai berminyak ya. Hanya mendidih saja. Untuk kemudian kita campurkan, atau saya sudah menyediakan 1 kg gula aren asli ya. Ya, 3 uter ini kalau di tempat saya itu kurang lebih 1 kg beratnya. Ini adalah gula aren asli tanpa tambahan apapun. Kemudian jika ingin lebih manis bisa ditambahkan 1/4 gula putih. Oke, kita cemplungkan saja gulanya ya. Akan kita cemplungkan, kemudian kita aduk-aduk sampai rata. Dan oh ya, terima kasih untuk yang selalu mendukung channel ini. Semoga Allah balas kebaikannya dengan kebaikan yang banyak ya. Dan untuk yang baru silahkan saja di subscribe. Terima kasih. Oke, kita aduk dan gulanya sudah mulai hancur ya. Akan kita didihkan lagi ya. Untuk aroma bisa ditambahkan vanili atau juga daun pandannya. Tapi kalau untuk aromanya yang segar seperti ini bisa ditambahkan daun pandan. Dan berikutnya kita akan mengencerkan ketannya, yaitu dengan menggunakan sisa air santan yang kita dinginkan. Kita aduk-aduk seperti ini. Dan ini adalah perpaduan antara ketan hitam dan ketan putih tadi ya. Akan kita encerkan sesuai dengan tekstur. Pokoknya dia sampai encer banget, sampai tidak ada yang menggerundel-gerundel gitu deh ya. Dan proses mengencerkan tepung ini pakai air juga tidak apa-apa ya. Nah, ini sih karena kita sayang aja kalau kita buang, maka kita pakai untuk mengencerkan ketannya. Dan hampir saja ya, hampir teksturnya hampir sempurna, sampai tidak ada yang menjendol-jendol. Itu apa sih, pokoknya gitu deh ya. Pokoknya dia sampai licin kalis. Nah, untuk kemudian akan kita masukkan ke dalam santan yang sudah tercampur gula ini secara perlahan, dan akan kita aduk supaya tidak mengendap di bawah. Dan sepertinya dodol ini adalah makanan turun-temurun ya, karena dari sejak zaman dulu, di mana mereka atau orang tua kita membuatnya dengan menggunakan tungku api ya, yang dengan kuali yang sangat besar dan terdiri dari beberapa orang untuk mengaduknya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, pengetahuan orang juga bertambah ya. Jadi ada cara-cara tertentu yang termudah untuk membuat dodol ini dengan rasa yang tetap enak. Dan sekarang adonannya sudah mulai mengental ya, sudah tidak berbentuk cair lagi dan sudah mengental. Dan saatnya ini rasanya akan kita pindahkan ke dalam tempat yang saya bilang tadi untuk memudahkan membuatnya, yaitu kuali anti lengket seperti ini.
Ini akan memudahkan kita ya, gimana tidak. Ini bisa kita tinggalkan kalau kita lelah, tidak tanpa takut mutung atau kenapa ya. Atau juga kalau kita ingin cepat selesai juga bisa kita cepat selesaikan dengan tidak memakan waktu lama dan juga sedikit tenaga saja. Ya, dengan menggunakan kuali anti lengket ini bisa di api besar atau juga di api yang kecil ya. Kalau kita ingin santai saja bisa di api kecil, tapi kalau kita ingin cepat bisa di api besar dengan tidak takut mutung. Dan yang pasti harus kita aduk terus, tapi insya Allah tenaga kita juga tidak akan terkuras. Dan sebenarnya ini tadi kami tinggalkan dulu ya, karena saya juga harus memasak untuk para santri, jadi kita tunda sampai malam ya, atau selepas maghrib baru kami lanjutkan lagi. Dan banyak ya keuntungannya kalau kita membuat dodol di tempat atau di kuali anti lengket ini ya, karena selain tidak lengket, tidak menyita waktu, tidak menyita tenaga, dan juga cepat ya. Oke, sepertinya hampir matang ya. Cirinya dodol ini sudah matang adalah ketika kita angkat itu udekannya dia putus ya. Jadi kalau dia masih posisinya kita angkat masih bersambung atau jatuhnya masih bersambung, itu tandanya belum matang. Tapi ketika kita angkat itu udekannya ke atas, kemudian dia jatuhnya sangat pelan dan putus, itu dipastikan bahwa dodolnya sudah matang. Dan ini tadi dia tidak terlihat berminyak ya, karena kita memang membuat santannya itu tidak sampai berminyak, jadi dia hanya sampai mendidih, sampai mengental saja, dia tidak sampai terlihat minyaknya. Jadi hasilnya adalah dodolnya juga dia tidak tampak minyaknya, tapi ada minyaknya tapi tidak tampak. Dan alhamdulillah akhirnya dodolnya matang juga ya. Dan akan segera kita pindahkan ke tempat yang lain, yaitu kotak. Jadi terserah saja ya, kalau sudah begini mau di kotak, mau dimasukkan ke kotak atau juga di dalam plastik, terserah saja sesuai dengan kebutuhan. Oke, itu saja video saya hari ini. Terima kasih sudah menonton, semoga menginspirasi dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.